Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan memberi materi pelajaran seni budaya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang seni lukis, ada aliran seni lukis dan seniman-senimannya dan contoh karyanya. Sekarang kita akan belajar seni grafis. Wah, apa itu seni grafis ya? Kita lihat saja video ini sampai selesai. Semangat berkarya. Halo, bertemu lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran seni budaya dengan materi seni grafis. Ya, langsung saja ya. Sebelumnya simak terus video ini sampai selesai. Oke. Wah, apa itu seni grafis? Mungkin udah pada sering dengar atau mungkin udah tahu, atau mungkin udah pernah coba pinggirnya. Wah, biar lebih jelas kita buka saja apa itu pengertian seni grafis. Nah, di sini ada beta materinya, ada 6. Pertama ada pengertian seni grafis, kedua sejarah seni grafis di dunia, ketiga sejarah seni grafis di Indonesia, keempat jenis seni grafis, kelima fungsi seni grafis, keenam contoh seni grafis. Langsung saja kita buka slide pengertian seni grafis. Nah, di sini pengertian seni grafis saya akan menjelaskan dari paragraf pertama, yaitu adalah seni grafis merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang diciptakan lewat suatu proses percetakan. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah printmaking. Pengertian menurut A.B. Idlan adalah salah satu bagian dari seni rupa yang mana karya tersebut dibuat memakai teknik cetak, yaitu menggunakan kertas. Paragraf kedua, esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang bisa digunakan untuk mentransfer foto dari cetakan ke media karya, misalnya kertas. Secara etimologi, grafis berasal dari Yunani, ialah graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Grafis dalam bahasa Inggris merupakan graph atau grafik yang berarti membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh ataupun digores. Nah, kata grafis bisa jadi terdengar semacam sebutan foto pada desain grafis, tetapi grafis yang diartikan di sini merupakan seni mencetak manual tanpa mesin cetak. Walaupun mesin cetak merupakan teknologi yang lebih murah di saat ini, cetak grafis manual masih terus digunakan. Sebabnya dapat jadi murni sebab opsi estetis seorang seniman dalam memilah metode serta media. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang pengertian seni grafis ya. Sudah paham ya sampai sini? Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Apa ya slide berikutnya? Nah, sejarah seni grafis di dunia. Kita buka saja. Nah, kita akan membahas paragraf pertama dulu. Seni grafis berasal dari Asia, yaitu Cina. Seni tersebut ditemukan sejak kertas ditemukan pertama kali pada tahun 105 Masehi oleh bangsa Tiongkok di masa dinasti Qing. Wah, lama sekali. Paragraf kedua, pada mulanya seni tersebut banyak dimanfaatkan untuk menuliskan tentang keagamaan. Masyarakat Cina menuliskan naskah keagamaan pada kayu atau kertas. Hal yang sama juga dilakukan. Nah, di sini hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat baik di Korea maupun Jepang. Naskah-naskah tersebut di dalamnya mengandung kultur kebudayaan kuno yang biasanya tahan lama. Cina memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan seni grafis di dunia barat. Hal ini dikarenakan Cina telah menemukan kertas dan mengembangkan teknik woodblock sebelum teknik tersebut ditemukan. Telah berkembang teknik mengukir di atas batu hingga kertas ditemukan. Nah, berawal dari inilah
muncul teknik woodblock printing. Teknik tersebut mulai berkembang sejak abad ke-6 sampai abad ke-9. Cara kerja teknik tersebut adalah Anda ukir naskah di atas balok kayu, selanjutnya Anda masukkan pewarna, lalu blok kayu ditekankan di atas kertas agar tercetak gambar di kertas. Nah, nanti kita akan ulas lebih dalam jenis-jenis seni grafis. Nah, sampai sini udah paham ya sejarah seni grafis di dunia yang berasal dari Asia, yaitu Cina. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Kembali lagi ke peta materi. Selanjutnya ada sejarah seni grafis di Indonesia. Kita buka saja ya slide-nya. Wow, kita akan jelaskan paragraf pertama dulu. Seni grafis di Indonesia awal mulanya ialah media alternatif, tidak hanya melukis serta mematung untuk para seniman murni. Seni grafis baru timbul di Indonesia pada tahun 1950-an. Setelah itu, metode cetak grafis pula mulai banyak digunakan dalam seni terapan buat membuat poster-poster perjuangan. Nah, tokoh penting seni grafis dari Indonesia adalah Suromo serta Abdul Salam dari Yogyakarta. Setelah itu terdapat pula Baharudin Marasutan dari Jakarta serta Mukhtar Apin dari Bandung. Keindahan pemandangan alam di Indonesia direkam dan dituangkan dalam bentuk lukisan. Lukisan tersebut memiliki aliran romantisme. Selain itu juga diabadikan menggunakan teknik wood engraving dan litografi. Lewat hal itulah masyarakat Indonesia mengenal tentang seni grafis. Nah, apa ya itu wood engraving dan litografi? Nanti kita akan bahas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi udah ngerti ya sejarah seni grafis di Indonesia. Oke. Sekarang ada jenis seni grafis. Kita buka saja. Nah, di sini jenis-jenis seni grafis ada berapa nih? Ada 11. Kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, kita akan ulas dulu. Yang pertama ada cetak saring, slick screen. Nah, cetak saring ini biasa disebut pula dengan cetak sablon. Disebut pula dengan cetak sablon, umumnya digunakan dalam pembuatan poster, spanduk maupun foto pada kaos. Dalam memakai metode ini, umumnya para penyablon memakai cetakan yang terdiri dari bahan yang lentur, elastis serta halus, semacam kain kasah. Nah, seniman yang memakai seni grafis metode ini adalah Andy Warhol, Chuck Lau serta Joseph Albert. Nah, ini dia untuk seni grafis cetak sablonnya. Nah, mesti udah kalian sering lihat ya, atau kalian pernah nyablon. Wah, buat itu kita akan kulas lagi. Yang kedua ada cetak datar. Cetak datar litografi. Secara etimologi kata litografi berasal dari bahasa Yunani, ialah litos serta grafin. Litos berarti batu serta grafin berarti menulis, sehingga dapat dimaksud kalau litografi merupakan seni cetak yang dituliskan di atas batu. Untuk memakai metode ini, seniman biasa membuat motif di atas batu. Umumnya pakai batu kapur yang sedikit lebih gampang dibangun. Setelah itu mengoleskan dengan perona, serta setelah itu meletakkan media cetakan, umumnya kertas, ke atas ukiran yang sudah diberi perona tersebut. Seniman, ya ini ada contoh senimannya yang memakai metode ini merupakan adalah Pablo Picasso, Odilon Redon, Joan Miró dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh cetak datar litografi. Ini ada contohnya. Kembali lagi, lanjut ke cetak tinggi woodcut. Nah, metode woodcut biasa pula disebut dengan cetak timbul. Metode ini digunakan untuk membuat foto timbul pada permukaan media cetak. Bila ingin mengenali contoh benda yang memakai cetak besar hingga dapat memandang stempel pada bagian dasar stempel, senantiasa mempunyai bagian yang sudah dicetak timbul. Metode cetak tinggi yang dikira sangat mempunyai nilai seni merupakan metode woodcut yang diketahui pada abad ke-14
oleh Koptik Mesir. Umumnya metode ini digunakan untuk membuat motif pada kain tenun oleh orang Eropa. Salah satu seniman populer dalam bidang cetak tinggi ini merupakan Johannes Gutenberg. Wah, kita lihat ya contohnya. Nah, ini dia metode cetak tinggi woodcut. Ini memakai alat namanya cukil, dan ini bisa pakai hardboard atau lino. Wah, kita kembali lagi, lanjut keempat, ada kolagrafi. Apa itu kolagrafi? Nah, cara kerja metode ini merupakan dengan meletakkan motif cetakan di dasar kertas. Setelah itu kertas dicat ataupun diarsir dengan memakai pensil mengenakan penekanan. Setelah itu kertas dilepas dari cetakan serta akan menciptakan objek foto yang timbul serta bagian yang tidak bergambar akan cekung. Wah, gimana ya contohnya? Ini dia. Ini adalah contoh kolagrafi. Nah, ini contoh. Ini gambar apa ya, teman-teman? Gambar pohon. Kita kembali lagi, ada cetak foto. Nah, ini mungkin kalian udah sering cetak foto buat ijazah, buat SKUN atau buat apalah, atau buat kalian kenang-kenangan. Wah, kenang-kenangan, cetak foto artis, foto apa nih. Nah, nih, cara ini dapat dibilang sebagai metode modern serta memakai kamera untuk mengambil foto cetakan. Proses fotografi ini meliputi pencucian film serta pencetakan gambar. Hanya saja metode ini saat ini sudah beralih jadi printing dengan perlengkapan otomatis, serta tidak sering sekali yang memakai metode cetak gambar untuk mencetak gambar. Nah, ini contohnya. Wah, ini adalah contoh seri cetak foto. Kalian udah sering lihat atau pernah membuatnya. Oke, lanjut lagi, ada cetak dalam intaglio. Wow. Cara intaglio ini merupakan metode seni grafis yang metode pembuatannya berbentuk menorehkan ataupun menggoreskan motif ke lempeng logam dengan barang tumpul. Media utama untuk menggambar motif di sini merupakan lempeng logam, dapat berbentuk tembaga, besi, seng, kuningan, aluminium, serta lain sebagainya. Wah, bagaimana ya contohnya? Ini dia cetak dalam intaglio. Nah, cara cetak dalam ini mempunyai beberapa subteknik lagi, yaitu pertama ada engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Kita buka saja. Pertama ada engraving. Metode ini memakai burin sebagai perlengkapan utama, pemakaian metode serta pemakaian logam sebagai medianya. Cara pembuatannya merupakan dengan mengukir logam memakai burin. Apa itu burin? Alat pemotong baja yang digunakan dalam pengukiran. Nah, ini contoh pembuatan engraving. Lagi ada etsa. Etsa disebut pula dengan etching, merupakan metode cetak dalam yang memakai tembaga sebagai media ukir. Cara kerja metode ini sesungguhnya lumayan gampang, ialah dengan menutupi segala permukaan tembaga dengan parafin. Nah, sehabis permukaan tembaga tergores, rendam segala permukaan logam dengan cairan asam supaya terjadi korosi pada permukaan yang tergores. Sehabis terjalin korosi, bilas segala parafin, kemudian cetakkan saja ke media kertas dengan metode dipres dengan tekanan yang besar. Ketiga, nah kita lihat dulu nih contoh etsa. Wah, ini timbul nih buat gantungan kunci atau buat uang receh atau buat aksesoris ya sendiri gitu nih ya. Kita buat etsa. Dan ketiga ada mezzotint. Cara ini memakai perlengkapan spesial yang disebut dengan rocker. Metode kerjanya merupakan dengan mengerok permukaan logam serta meninggalkan kesan hitam cerah.
Gambar pula wajib terbuat agresif di beberapa bagian. Metode ini umumnya dipakai untuk mencetak gambar. Kita bisa lihat contohnya. Nah ini, wow keren ya hasil dari mezotin ini. Kita lanjut lagi, ada nih kita bisa lihat karya dari hasil mezotin. Dan terakhir, keempat ada dry point. Cara ini sesungguhnya nyaris sama dengan engraving, ialah dengan membuat ukiran di atas permukaan logam. Hanya saja yang digunakan untuk mengukir merupakan perlengkapan runcing serta bukannya burin. Seniman yang menghadirkan metode ini merupakan seniman Jerman dengan julukan Hausbockmaster pada abad ke-15. Wah, ini dia contoh dari dry point. Wow, keren ya. Nih, kita bisa lihat sama-sama contoh dari dry point. Selanjutnya terakhir ada cetak stensil. Cara kerja metode cetak stensil merupakan dengan memotong kertas cocok dengan motif yang diinginkan. Setelah itu ditempel ke media cetak. Setelah berakhir ditempel, media cetak akan dicat ataupun disemprot dengan cat semprot. Setelah cat kering, kertas tersebut akan dilepas sehingga meninggalkan motif di media cetakan. Ini dia contohnya. Nah, kalau teknik jenis cetak stensil ini sering kita jumpai ya di jalan-jalan, itu street art banyak yang pakai cetak stensil ini. Nah, hasilnya keren-keren kan? Kalian bisa coba nih nanti bikin bentuk bunga, bentuk makanan, bentuk apa terserah kalian. Dari teknik jenis cetak stensil ini. Nah, di sini jenis-jenis grafis sudah saya jelaskan. Sampai di sini sudah paham ya tadi jenis-jenis grafis dan contoh karyanya. Kita lanjut lagi. Ada fungsi seni grafis. Nah, dibanding kesenian lain, mungkin seni grafis memiliki fungsi yang lebih banyak ketimbang soal estetika dan nilai ekonomi. Seni grafis memiliki fungsinya sendiri, seperti di bawah ini. Nah, ada 5 nih. Kita buka ya. 1, ada sebagai media komunikasi. Nah, seni grafis memang biasa dibuat sebagai media komunikasi yang memiliki visual ya, yang mencuri perhatian mata. Kita buka lagi. Ada sebagai media promosi. Seni grafis memang menjadi salah satu media promosi berbagai perusahaan dalam mengenalkan produknya. Seni grafis dipilih karena lebih informatif dan sekaligus eye-catching, menarik perhatian ketika dilihat. Nah, benar nih, sebagai media promosi. Ketiga, ada untuk apresiasi seni. Ini seperti mengembalikan seni grafis ke fungsi utamanya, yakni untuk media apresiasi seni. Lanjut ke paragraf kedua. Biasanya seni grafis yang satu ini lebih menonjolkan estetika seni untuk ditampilkan dan sering minim kata. Lanjut lagi. Menyalurkan hobi. Bagi yang senang melakukan kegiatan kreatif, biasanya menyalurkan hobinya untuk membuat desain grafis. Karena dewasa ini praktik pembuatan desain grafis lebih menarik dan lebih mudah untuk dipelajari. Terakhir ada, ini dari nilai ekonomi ya, menambah penghasilan. Ini menjadi fungsi komersil dan tidak dapat dihindari. Menekuni dunia seni grafis memang bisa menjadi salah satu sumber penghasilan. Contohnya tadi bisa konveksi sablon, itu kan teknik jenis grafis. Dan bikin tadi jenis-jenis grafis kan banyak, itu bisa dijadikan untuk penghasilan, untuk nambah uang jajan. Wah, mantap ya. Terakhir ada contoh seni grafis. Nah, kita jelaskan dulu nih. Pertama adalah seni grafis adalah salah satu seni rupa yang sangat familiar di kalangan masyarakat awam.
sekarang ini, dari mulai papan iklan di pinggir jalan sampai ke motif sarbonan di baju. Cargo kedua, bahkan stempel yang ada di dokumen-dokumen resmi itu juga termasuk ke dalam seni grafis loh. Sehingga seni grafis juga menjadi seni yang tidak asing dan merakyat. Wow, ini dia contohnya. Ini adalah stempel dan ini banner. Nah, ini kan sering kita jumpai ya, stempel dan banner. Dua, lanjut lagi. Nah, ini ada poster dan sablon. Nah, sampai di sini udah paham ya tentang seni grafis dan contohnya setelah jenis-jenis seni grafis tadi. Kita akan mulai belajar membuat karya seni grafis setelah kita mengetahui teorinya dan jenis-jenis seni grafis tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan terus semangat belajar dan semangat berkarya ya. Kita terus kreatif dan menciptakan karya-karya yang wow, amazing, wah, yang mantap pokoknya. Saya percaya kalian bisa membuat karya yang mantap. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.